Ya, bagaimana kalkulasi masing-masing partai politik setelah putusan MK kalau kita bicara setelah Pilpres 2024 di Kabinet Prabowo Gibran yang akan datang. Kita akan diskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Mbak Dita Indahsari dari PKB, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Bang Dev Laksono, Ketua DPP dari Partai Golkar, dan juga ada politisi dari PD Perjuangan, Bang Firman Jaya Daily, serta analis politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kita bicara mengenai hitung-hitungan politik masing-masing partai ya. Setiap partai tentu punya kalkulasi sendiri melihat situasi yang ada, apalagi kalau bicara soal setelah putusan MK dan besok penetapan Prabowo Gibran. Pertama saya mau ke Bang Firman terlebih dahulu dari PD Perjuangan yang mungkin juga banyak dinanti-nanti. Bagaimana sebetulnya sikap dari PD Perjuangan ini? Apakah akan menjadi oposisi karena punya pengalaman yang panjang di situ, atau kemudian memilih untuk mendukung Pak Prabowo di kabinet di tahun yang bulan Oktober nanti? Pada dasarnya PD Perjuangan sudah terbiasa dengan dalam koalisi pemerintahan, bahkan memimpin partai koalisi, dan juga sudah biasa dengan oposisi, atau kami sering menyebut sebagai posisi penyeimbang. Bahkan waktu dalam masa Orde Baru, kita selain di luar formal yang pemimpin pemerintahan, tetapi memang juga kita pernah tidak ikut pemilu. Bandingkan dengan pemilu tahun 1997. Dan untuk itu maka pilihan politik apapun, kebijakan politik apapun dalam membangun bangsa dan negara ini, tentu itu kita sudah terbiasa dengan kultur politik demikian. Memang kami menunggu sejak awal soal proses hukum konstitusional, terutama yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin sudah ada agenda persidangan MK yang terakhir, yaitu mengeluarkan putusan soal perselisihan pemilihan umum, khususnya Pilpres. Dan dari perspektif itu maka tentu kami memahami dan menempatkan putusan MK tersebut secara administratif hukum. Kami mencatat putusan itu secara dokumentatif hukum, karena tidak ada pilihan yang lain, tidak ada alternatif yang lain dalam konteks misalnya sistem konstitusi kita, bahwa yang menyelesaikan, mengadili dan menentukan soal perselisihan Pilpres adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada jalur jenjang upaya hukum yang lain, tidak ada badan peradilan yang lain juga. Memang ada satu lagi, tapi yang diajukan oleh PD Perjuangan, yaitu pendekatan instrumen PT-UN di Jakarta Timur. Kalau yang Mahkamah Konstitusi itu adalah dengan pendekatan paslon 03, Pak Ganjar Pak Mahfud. Jadi kami juga sebagai tim hukum prinsipal 03 sudah melakukan sedemikian rupa langkah-langkah konstitusional. Tinggal sekarang pendekatan proses hukum di PT-UN, tapi dari sudut pandang PD Perjuangan. Dan tentu upaya hukum ini tentu sedang dibangun sedemikian rupa, dan kita sedang dalam proses menunggu. Tetapi juga bisa juga terjadi ada komunikasi politik, ada diskusi politik. Kami dalam posisi tidak menggunakan istilogi atau terminologi rekonsiliasi politik, karena memang apa yang perlu direkonsiliasi dan apa misalnya agenda yang direkonsiliasi. Karena memang kalau dilihat dari sudut pandang misalnya kepesertaan di dalam Pilpres, maka itu kontestasi biasa. Itu adalah memang dinamika dialektika politik dalam sistem konstitusi kita. Jadi kalau menggunakan terminologi soal rekonsiliasi, seperti sudah terjadi sesuatu yang membuat harus rekonsiliasi. Tetapi yang paling relevan, yang paling bermakna adalah barangkali kita bisa menyebut komunikasi politik dan diskusi politik. Nah, tentu posisi PD Perjuangan selain menunggu siapa yang mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi politik, tetapi juga PD Perjuangan tetap pada posisi menunggu upaya-upaya hukum, walaupun dengan pendekatan PT-UN. Itu posisi PD Perjuangan sampai sekarang ini.
walaupun nanti secara resmi ada sikap pilihan politik yang akan disampaikan pada masanya oleh PD Perjuangan. Tetapi kalau dari sudut pandang kategori waktu, maka ini baru hari pertama. Kita menunggu hari-hari berikut lah. Karena apalagi ini Oktober baru ada agenda pengambilan sumpah janji presiden. Dan besok KPU melaksanakan rapat pleno untuk penetapan pasangan terpilih. Itu, Mas. Oke, baik. Jadi masih menunggu PT UN dulu, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada komunikasi dan juga diskusi politik yang akan dilakukan ya. Jadi belum kemudian bisa menentukan sikap saat ini. Kalau kemudian Mbak Dita dari PKB seperti apa? Tadi kita tahu Gus Imin mengatakan akan tetap membawa jargon ya, gerakan jargon perubahan begitu. Apakah ini sinyal bahwa akan berada di luar atau PKB akan bergabung ke pemerintah? Karena tentu dalam perjalanan politiknya PKB selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, pertama dengan putusan MK kemarin yang memutuskan bahwa pasangan 02 memang resmi menjadi pemenang pemilu, ya sah sebagai pemenang pemilu, itu bagi PKB maka tugas dan target dari koalisi perubahan, di mana di dalamnya ada PKB, KS dan Nasdem, itu sudah paripurna, sudah selesai sebagai koalisi untuk Pilpres. Maka keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam pemerintahan baru pasca 2024 itu sepenuhnya menjadi keputusan internal partai masing-masing. Jadi bukan keputusan koalisi perubahan. Namun tentu saja dalam proses pelaksanaan Pilpres kemarin selama 7,5 bulan ya, kita bersama-sama di dalam koalisi perubahan, gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang genuine, yang kita anggap positif untuk memajukan bangsa, itu tetap kita akan pegang untuk mewarnai aspirasi partai ke depan, ya, kontribusi partai ke depan. Soal apakah itu ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan untuk kita upayakan, itu sangat tergantung dari keputusan internal kami. Jadi kemarin itu kita secara internal masih fokus pada MK. Kita fokus untuk memenangkan 01 di MK. Nah sekarang setelah MK final and binding dan kita sudah menerima dan sudah kasih selamat juga ke Pak Prabowo, maka secara internal kita akan merumuskan langkah berikutnya dalam menyikapi apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi yang menguat dari diskusi di internal sejauh ini bagaimana, Mbak Dita? Apakah masih ada, apakah masih semuanya sudah sepakat begitu ya akan ada di luar atau sepakat ada di dalam, atau justru masih ada perbedaan pendapat yang terjadi? Belum pernah ada forum resmi partai yang membahas soal itu, karena memang kita fokus untuk memenangkan Amin ya di Mahkamah Konstitusi, dan itu bukan tugas yang mudah ya untuk memenangkan pasangan Amin di sidang-sidang MK yang memang sangat ketat secara prosedural, harus ada bukti dan sebagainya, saksi yang cukup dan sebagainya. Jadi energi partai memang terkuras ke sana. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini di internal kita akan menggelar rapat untuk memutuskan bagaimana meraup aspirasi dari seluruh DPC dan DPW, apa langkah partai ke depan, termasuk juga bagaimana pemikiran para ulama, para kiai yang selama ini menopang PKB. Kalau diskusi-diskusi informasi ya selalu, tapi kan itu tidak bisa menjadi rujukan keputusan partai. Oke, saya ke Bung Dev sebagai pihak yang kemudian menang ya dalam Pilpres 2024. Ini kan sebetulnya koalisinya sebetulnya sudah banyak ya, tapi seperti biasalah partai tentu akan ada dinamika dan juga perkembangan ke depan. Golkar sendiri, Anda melihat apakah terbuka saja kalau kemudian ada partai-partainya pendukungnya Pak Ganjar, pendukungnya Pak Anies yang bergabung, atau sebaiknya memang tetap membutuhkan partai-partai yang ada di luar pemerintahan. Nah, bagaimana kemudian diskusi yang terjadi di internal Partai Koalisi Prabowo Gibran? Ya, kalau kita lihat peta para paslon 101, 02, 03, para partai pendukungnya, itu kan di tiap-tiap paslon itu semuanya memiliki partai pendukung pemerintah hari ini, yang bagian pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf.
Nah, jadi dan kita ini mendorong adalah keberlanjutan. Kita mendorong penyelesaian, penyempurnaan akan semua program-program objektif pemerintahan. Saat ini memastikan semua target-target tercapai yang saat ini dan yang saat masa depan. Jadi kita ini selalu membuka pintu untuk baik komunikasi, kita selalu membuka untuk semua partai untuk bisa bergabung kembali, untuk bisa membuat suatu koalisi yang lebih besar lagi, untuk berpikir bagaimana bisa memastikan bahwa keberlanjutan ini bisa benar-benar berjalan dengan sempurna. Nah, ini tentunya membutuhkan komunikasi yang intens, baik dengan koalisi Indonesia Maju ini dan juga partai-partai di luar KIM dan partai di paslon 1 dan 03, agar semuanya kita ini bisa satu paham, satu kata untuk memastikan tidak ada lagi gesekan yang terjadi di bawah ataupun di atas, tidak ada lagi persaingan antar sesama, akan tapi justru ada yang ada malah kebersamaan untuk menyelesaikan semua target-target pemerintahan ke depan. Oke, tapi adakah langkah-langkah politik yang akan dilakukan Partai Golkar ya, atau para pimpinannya untuk bisa merangkul sebanyak-banyaknya partai yang lain untuk bisa bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini, Bang Dev? Ya, kan kalau kita lihat ya, Pak Prabowo sendiri sudah bertanggang ke para partai-partai lain gitu, sudah melakukan komunikasi, tidak pernah menutup diri. Beliau yang menunjukkan jiwa kenegarawannya, itu kebesarannya jiwa beliau untuk terus membuka komunikasi hingga bisa tercapai kesepakatan antara sesama agar tidak ada lagi pemikiran ataupun pandangan bahwa kami di 01, kami di 03, kan sekarang kita semua adalah bagian dari NKRI untuk bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Ataupun golongan dan kelompok. Baik, Bang Panggi, dari luar Anda melihatnya seperti apa sih, Bang? Mungkin kalau sekarang ini masih mencerna ya, masih kemudian melihat hasil putusan MK, mungkin juga belum terlalu jauh kemudian keputusan dari partai-partai untuk bergabung atau tidak, atau mungkin juga sebaliknya sudah ada sebenarnya. Tapi apakah Anda meyakini bahwa akan ada partai dari Pak Ganjar, pendukung Pak Ganjar juga pendukungnya Pak Anies Muhaimin yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, Bang Reinhardt, kalau dari pendekatan perspektif saya sebagai perilaku politik atau voting behavior dalam pendekatan ilmu politik, itu kita membaca saja pendekatan istilahnya Scott Manwaring soal presidensial ala multipartai ekstrim, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Scott Manwaring itu adalah ketika presidensial ala multipartai ini itu terjadinya membuat presiden terpilih untuk mengakomodir partai yang kalah untuk ikut bergabung ke koalisi yang presiden terpilih. Nah, pada konteks ini berarti kan ada PKB, ada Nasdem, ya, ada PKS, ya, kemudian ada PDIP, kan adalah artinya partai yang kalah di dalam konteks pemilihan presiden. Nah, padahal sebetulnya pembentukan koalisi itu kan akan lebih baik sebelum Pilpres itu atau Pileg dilaksanakan. Nah, basis lem perekat koalisinya ada 3 hal. Pertama adalah linkage programatik, yang kedua adalah linkage ideologi, nah yang ketiga adalah orientasi official seeking, yaitu mencari kekuasaan. Nah, DNA di dalam bangunan lem perekat koalisi itu cenderung setelah presiden terpilih, yang tadi kepentingan untuk mengakomodir karena tidak ada mayoritas partai melebihi 20%, sehingga apalagi saya dengan kasus ini berkesimpulan, misalnya begini, PDIP memang tidak ada DNA atau chemistry atau intensitas arah untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kalau kemudian ada barter, ada official seeking jabatan 3 kursi menteri, apakah PDIP tidak tertarik misalnya? Karena bagaimanapun bagi koalisi the winning coalitionnya Pak Prabowo, yang paling penting itu adalah PDIP, bukan Nasdem, bukan PKB. Karena PDIP itu adalah partai pemenang pemilu. Sedangkan Gerindra saja, ini mohon maaf ya, Gerindra saja waktu itu tidak partai pemenang pemilu. Ketika Pak Prabowo kalah, kemudian diakomodir, itu dapat 2 menteri dari Gerindra. Bahkan ada 3, saya nggak tahu 2 atau 3. Nah,
karena memang koalisi kita bukan basisnya programatik hanya sebatas ideologi, tapi orientasi kepentingannya, mutual understanding-nya adalah soal jabatan dan kekuasaan tadi. Jadi oleh karena itu saya mencermati konteks yang terjadi hari ini, apa yang ditanyakan oleh Bang Reinhardt, apakah memungkinkan ada intensitas arah partai-partai yang kalah calon presiden ini akan melakukan rekonsiliasi, akan bergabung ke koalisi pemerintah. Yes, persis akan ada. Kalau kita membaca mengklaster misalnya Nasdem, itu gerak-geriknya Nasdem ketika ketemu misalnya Pak Caimin ya, Gus Imin dengan Dasko ya, kemudian chemistry dari Pak Surya Paloh gitu, itu ada alarm sinyal-sinyal begitu gitu. Jadi ada kebentuk. Yang kedua begini, meskipun PKS saya nggak tahu, PKS bukan tidak mungkin juga karena udah 10 tahun gitu. Jadi daya tahan untuk oposisinya bukan udah apalagi udah jadi partai yang padahal partai kan, kalau partai itu kan memang sangat bergantung kepada kekuasaan untuk menjaga keberlangsungan secara kolektif. Jadi partai sangat bergantung kepada pemerintah sebagai logistik ya untuk menjaga keberlangsungan eksistensi partai. Walaupun bisa saja PDIP mengatakan ya kami mau di luar mau di dalam tetap aja eksis gitu, tidak terlalu penting, mutual understanding, tidak terlalu membutuhkan pemerintah. Tetapi ada 5 ciri kartel atau sistem kepartaian di Indonesia. Itu pertama adalah hilangnya peran ideologi partai dalam faktor penentu perilaku koalisi partai. Nah itu terjadi hari ini dan itu terkonfirmasi. Yang kedua adalah sikap permisif dalam pembentukan koalisi itu juga clear terjadi, Don. Kemudian tidak adanya oposisi. Nah ini apakah akan terjadi atau tidak? Ini yang jadi misteri. Kalau PDIP juga sudah misalnya memastikan tidak juga kuat untuk oposisi, kemudian PKS juga tidak kuat, nah mungkin siapa yang akan menjadi oposisi? Mungkin tinggal media, pengamat ya, nanti tambah anak STM yang akan demo itu. Karena memang nggak ada partai yang punya kepentingan untuk oposisi, karena tidak adanya oposisi, dan itu matinya demokrasi substansial kita dan alarm lonceng kematian demokrasi sebetulnya, karena tidak adanya check and balances, membunuh demokrasi dari dalam. Nah kemudian adalah keempat terakhir adalah hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Nah hasil pemilu hari ini hampir tidak ada pengaruhnya, mau yang kalah mau menang tetap saja yang sehingga tidak ada reward gitu ya, panis. Maka nanti yang saya khawatirkan jangan sampai, tapi kan kayak partainya Bang Dep katanya legowo, saya yakin gitu. Walaupun partai mereka adalah partai pengusung utama, bahkan mesin yang kuat di Gerindra itu kan juga Golkar sebetulnya. Nah tiba-tiba nanti Gerindra dapat misalnya PDIP dapat 3 misalnya, kemudian Golkar dapat 5 atau 4, itu kan juga akan ada diskriminasi, ada dianggap pendatang baru tapi dapat kursi yang lebih banyak. Tetapi saya yakin semangatnya, kata Bang Dep, tidak semangat itu, semangatnya itu adalah semangat untuk kemajuan Indonesia, tidak semangatnya hanya bagi-bagi kursi gitu, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Nah itulah yang kemudian hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan arah koalisi besok, dan kecenderungan partai kita memang seperti itu hari ini trennya gitu. Oke, jadi kalau kemudian kita melihat apakah bergabung dengan pemerintah atau tidak, ini tentu masing-masing ada konsekuensinya sebetulnya ya, begitu. Kalau kemudian mereka atau partai-partainya Pak Anies mendukung Pak Anies, pendukungnya Pak Ganjar, tidak bergabung kepada pemerintahan, apa yang akan terjadi sebetulnya, Bang Pange, dari Anda lihat? Apakah oposisi akan lebih kuat begitu ya, seperti di awal-awal Pak Jokowi 2014, itu akan mengganggu stabilitas pemerintahan kah, atau justru menyehatkan bagi demokrasi? Ya sebenarnya dengan adanya oposisi yang kuat itu kan menyehatkan demokrasi, sehingga tidak ada semua yang terjadi hari ini kan itu bagus. Salah satu mazhab pandangan mengatakan dengan konteks kali ini tidak ada satupun program, keinginan atau kebijakan Pak Jokowi yang tidak diamini oleh DPR. Karena begitu kuatnya efek parlemen yang sangat kuat, mayoritas parlemen. Tapi ada juga yang mengatakan dengan adanya model seperti Pak Jokowi hari ini, itu banyak kebijakan yang dianggap kurang tepat, misalnya soal hutang, tidak terkontrol, ada yang kemudian undang-undang yang dibuat ketok magic, satu malam disahkan, jadi tidak ada vitaminnya, tidak ada, jadi tidak sehat untuk demokrasi, sehingga apapun maunya presiden, kekuasaan eksekutif happy,
itu kemudian diamini oleh parlemen, sehingga apa keinginan itu terpenuhi, sehingga tidak sehat bagi demokrasi. Tapi ada juga kemungkinan kecenderungan ada terjadi deadlock, kemudian banyak program dicegal, kesulitan pemerintah ketika kekuatan mayoritas parlemen tidak dikuasai, sehingga ada kemungkinan untuk merangkul semua partai politik yang disebut dengan oversight coalition, artinya dalam bentuk the winning coalition yang sangat gemuk. Nah, dalam situasi ini saya membaca, mencermati, nampaknya Pak Prabowo juga belajar. Jadi kemungkinan Pak Prabowo ada kemungkinan ingin ada satu yang tinggal di luar. Tapi bukan tidak mungkin juga Pak Prabowo akan mengambil semuanya. Tapi saya merasa tidak akan diambil semua partai. Akan ada yang tersisa begitu ya sebagai oposisi. Kepada masing-masing perwakilan partai politik, benarkah kemudian basisnya gabung atau tidak adalah kekuasaan, jumlah angka-angka kursi menteri, tapi juga ada konsekuensi terhadap partai-partai yang sudah sejak awal menjadi motor utama seperti Partai Golkar begitu, yang mungkin jatahnya akan berkurang. Seperti apa Anda menjawab soal itu yang tadi disampaikan juga oleh Bang Panggi? Dijawabnya usai jeda, kami akan break. Tetap bersama kami di Sidopra.